Kau tidak apa-apa kan, Jinki? Ya? Kau tidak apa-apa kan? Semuanya baik-baik saja, oke? Tidak ada yang terjadi padamu, benar? Kau itu temanku yang pemberani. Tidak ada yang terjadi padamu. Kau gadis yang kuat. Sekarang masuklah ke kamarmu. Nanti aku menyusul, oke? Hei, Babli. Di mana Twinkle, nak? Aku tidak tahu, Bi. Oh, itu dia. Nah, itu dia datang. Twinkle, ada apa? Kau dari mana saja? Semua orang sudah menunggumu untuk upacara henna. Hanya karena satu tindakan kunci yang menjijikan itu, segalanya berubah sekarang. Kau terpisah dariku, dan sekarang dipaksa untuk menikah denganku. Kalau kita berdua tidak bisa tinggal bersama, dengarlah Twinkle Taneja, aku tidak akan membiarkannya. Aku akan memaksamu. Aku harus mendapatkannya. Hei, kenapa kalian diam saja? Ayo, mari ramaikan pestanya. Mainkan musik dan menarilah. Siapa nama calon suamimu? Kau harus memutuskan, Twinkle. Pria mana yang mau kau nikahi? Dengan orang yang memaksamu melakukan sesuatu atau orang yang selama ini mencintaimu? Kau harus memilih. Nama calon suamiku adalah... Kunsari. Aku datang ke sini bukan untuk bertengkar denganmu. Aku cuma ingin membuatmu mengerti. Twinkle sangat terganggu dengan tindakanmu, dan dia tidak suka dengan sikapmu. Kau mencintainya atau tidak? Jadi paling tidak pahami dia dan jangan memperbesar masalahnya. Twinkle dan aku memang tidak saling mencintai, tapi ada satu hal yang sama di antara kami. Kami berdua sangat mencintai keluarga, dan untuk itulah kami memutuskan untuk menikah. Aku tidak pernah ingin menikahinya, Yuvraj. Tapi sekarang, dia adalah tanggung jawabku. Jadi ingatlah ini baik-baik. Dan inilah kenyataan yang sebenarnya. Jika tidak, waktu yang terus kau lihat di jam tanganmu akan terbukti buruk untuk hidupmu. Mulai saat ini, tolong jangan ganggu dia. Karena jika itu terjadi, aku tidak akan pernah mengampuni.
Sekali aku harus jelaskan, aku tidak mau lagi bicara denganmu. Tidak bisa kau mengerti. Aku peringatkan untuk yang terakhir kalinya. Berhenti menelponku. Twinkle, dengarlah. Aku akan kembali ke Amritsar. Aku yakin sekali kalau kau tidak akan pernah bisa hidup tanpa aku. Tapi hari ini, saat kau memakai henna, akhirnya aku menyadari bahwa kau benar-benar telah melupakan aku cintamu. Aku tahu aku sudah banyak mengganggumu. Tapi sekarang tidak lagi. Untuk terakhir kalinya, aku ingin bertemu denganmu. Tapi Yuvraj, sekarang tidak ada lagi yang ingin kukatakan ataupun dengarkan. Aku anggap kau mengerti apa yang kukatakan. Karena itulah aku tidak bisa bertemu denganmu. Selamat tinggal, Yuvraj. Twinkle, untuk terakhir kalinya, aku mohon temuilah aku, Twinkle. Aku mohon. Aku cuma ingin mengembalikan semua pemberian yang kau berikan padaku selama ini. Aku ingin mengembalikannya sehingga kau tidak akan mengalami masalah apapun lagi dalam hidup. Baiklah, Yuvraj. Aku akan datang. Terima kasih, Twinkle. Besok aku ingin menemuimu sebelum ritual cadarmu, agar aku bisa membebaskanmu dari cinta dan kau bisa menjadi milikku selamanya. Aku tahu bahwa kau merasa sulit menerima Twinkle dalam hatimu. Selalu ada kesalahpahaman yang terjadi antara kalian berdua. Apalagi tentang yang terjadi di rumah pertanian. Dan setelah itu, kau mulai menghindarinya sepenuhnya. Aku merasa sangat terganggu dengan sikapmu belakangan ini. Karena setelah menikah nanti, Twinkle pasti akan sangat membutuhkan cinta darimu. Usha, seorang gadis bisa merasakan dia di rumahnya sendiri saat di rumah mertuanya. Hanya saat hubungan ibu mertua dan menantu seperti ibu dan anak. Maafkan aku, Lila. Tapi aku akan menjadi ibu mertua dari Twinkle dan bukan ibunya. Usha, kenapa kau bilang seperti ini? Dengar, Lila. Jangan salah paham. Dengan berpikir, aku akan bersikap seperti ibu mertua lainnya. Kau tenang saja. Aku tidak akan menyiksa dia sama sekali. Aku juga seorang ibu dan seorang anak. Kau tahu kan, Lila? Aku juga memiliki anak perempuan yang sedang belajar di Amerika. Dia tidak bisa datang ke pernikahan karena ujian semesternya. Aku juga tahu, semua anak perempuan sangat disayangi semua orang. Usha, kau salah paham padaku. Aku tidak bermaksud mengatakan hal itu. Aku hanya ingin supaya Twinkle mendapatkan cinta darimu. Aku tidak menginginkan yang lainnya. Dengar ya, masih banyak waktu untuk upacara perpisahan. Tapi di sini sang ibu sudah mulai menangis. Lila, seharusnya kau ini merayu Nyonya Usha. Putrimu sudah menuduh Kunz melakukan kejahatan yang besar. Meski begitu, Nyonya Usha bersedia menerimanya sebagai menantu. Aku sangat terkejut. Nyonya Usha, kau memang bermartabat. Kalau aku di posisimu dan Kunz adalah anakku, aku tidak akan membiarkan dia menikah dengan Twinkle. Aku permisi dulu. Iya. Aku ibu dari seorang anak perempuan. Dan di keluarga kami selalu diajarkan berperilaku baik. Itulah alasan kenapa aku menahan perilaku yang menjijikkan. Atau bahkan tidak akan sampai lebih dari 2 kali untuk memberi jawaban padamu. Itu sebabnya akan lebih baik jika kau menghadiri pernikahan anakku seperti tamu yang baik. Dan jangan berbuat yang macam-macam. Makanlah dengan baik dan kemudian pergi dari pernikahan anakku. Kau harus tahu itu. Jika kau mencoba menghasut ibu mertua putriku, maka kau akan lihat tidak akan ada yang bisa menolongmu lagi. Tidak dengan keluargamu ataupun seluruh kota Amritsar. Hei, Ratu Masalah.
Ada masalah baru apa lagi sekarang? Kamu kemana? Tidak ada masalah baru. Sebenarnya aku sekarang berniat untuk mengakhiri semua masalah. Aku akan bertemu dengan Yufraj. Dia memintaku untuk menemuinya di resort. Apa kau menikmati ditipu berulang kali olehnya? Setelah begitu banyak yang terjadi, kau masih belum mengerti. Yufraj itu artinya berita buruk. Dan kenapa kau mau menemuinya? Ini seperti pikiranmu berhenti bekerja saat mendengar namanya. Sudah selesai. Pikiranku bekerja dengan sangat sempurna. Makanya aku akan bertemu dengan Yufraj. Dia punya beberapa hadiah dan barang-barang yang aku berikan padanya. Dan karena sekarang aku tidak akan menikah dengannya, maka akan lebih baik kalau aku ambil barang dari dia. Agar barang-barang itu nantinya tidak ada yang bisa digunakan untuk tujuan yang salah. Aku sudah belajar dari kesalahanku. Dan aku tidak akan mengulanginya lagi. Wah, tiba-tiba kau menjadi sangat cerdas. Apa menurutmu keajaiban terjadi semalam dan Yufraj telah berubah? Aku yakin saat ini dia sedang merencanakan sebuah rencana baru. Rencana apa? Sekarang Yufraj sudah mengerti bahwa dia bukan bagian dari hidupku lagi. Jadi aku akan pergi ke sana dan mengambil pemberiannya. Aku mampu menjaga diriku sendiri, Kunz. Dan kali ini aku tidak akan membutuhkan bantuanmu. Nasihati saja dirimu sendiri. Aku tidak memberimu nasihat, kau mengerti itu. Tapi kau tidak pernah mau melakukan. Maafkan aku. Angin bertiup kencang. Jadi kain ini jatuh di kepala kalian. Bisa aku memintanya kembali? Hei, kau Kun. Sid, Sedang apa kau di sini? Ya ampun. apa kabar? Aku sangat baik. Kebetulan sekali, Kun. Aku bisa melihatmu berpasangan di sini. Siapa dia? Twinkle Taneja. Dia ini tunanganku. Oh ya? 2 hari lagi kami menikah. Kau akan menikah dalam 2 hari. Tapi melihat kalian berdua, aku tidak bisa mengira bahwa kau akan menikah dalam 2 hari. Karena jika kau menikah dalam 2 hari, kau terlihat bahagia, tapi kalian berdua terlihat sangat gelisah. Aku tidak bermaksud menyinggung perasaanmu, tapi ada apa ini? Apa kau bertengkar atau stres? Biar aku ceritakan tentang pengalamanku. Semua pertengkaran, debat, dan permusuhan terjadi sebelum menikah. Semua hal ini berubah menjadi cinta setelah kalian menikah. Aku berbicara tentang pengalamanku, karena aku lebih tua darimu dalam masalah ini. Kau tahu apa? Simpan saja itu. Aku tidak tahu apakah kau percaya pada sinyal atau tidak, tanda-tanda dan sebagainya. Tapi aku percaya, karena kain ini terbang ke arahmu, ini berarti bahkan Tuhan berharap kalau kalian berdua bisa bersama. Jika kalian diciptakan untuk bersama, maka berbahagialah. Kain ini akan selalu menjaga kalian berdua bersama. Sid, ini milikmu. Aku tidak bisa menyimpannya. Hei pria gila, kain ini bukan milikku. Apa aku memakai kain? Orang jarang menemukan pasangan hidup yang baik untuk dirinya sendiri. Dan kau sudah mendapatkan kedua hal ini. Dan seberapa banyak pun kalian bertengkar, berdebat, cekcok, kalian boleh melakukan apapun. Tapi tidak ada yang bisa menghancurkan pernikahan ini sekarang. Tidak ada yang memiliki kapasitas untuk itu semua. Terus terang saja. Bahkan dirimu sendiri juga. Kalian berdua ditakdirkan untuk bersama. Semoga yang terbaik akan selalu bersama kalian berdua. Tapi aku punya pekerjaan. Jadi sekarang aku harus pergi meninggalkan kalian. Senang bertemu denganmu. Terima kasih. Dan selamat tinggal kakak ipar Twinkle. Ya, baiklah aku akan ke sana. Oke. Sid. Ini. Ambil handphone ini. Handphone ini terhubung ke kamera di luar sana. Jadi yang harus kulakukan hanyalah pergi saja, keluar dan hubungkan ini ke layar LED. Jadi siaran kebohongan seluruh drama ini bisa dilihat oleh orang-orang yang duduk di dalam. Dan hati-hati ya,
Jangan sampai ada masalah. Kau mengerti? Iya. Dan begitu pekerjaan ini selesai, kau kirim pesan padaku dan bilang, Tuan, pekerjaanku sudah beres. Baik, Tuan. Twinkle, terima kasih kau sudah datang ke sini. Aku pikir kau tidak datang, tapi kau datang. Untukku. Euphrates, aku tidak datang ke sini untukmu. Aku datang untuk mengambil kembali barang itu. Karena aku tidak mau barang-barang itu jatuh ke tangan yang salah. Cepat berikan, aku harus pergi. Aku tahu dan aku mengerti itu. Tapi aku merasa senang karena kau masih percaya padaku. Terima kasih banyak. Aku tidak ingin bicara denganmu lagi. Tolong berikan barang-barangku secepatnya. Semua orang menungguku. Tentu saja. Ini ambillah. Di dalamnya ada semua hadiah dan barang-barang yang kau berikan padaku. Dengan penuh kasih sayang dulu. Aku menyimpannya dengan baik selama ini. Terlepas dari kenyataan bahwa kita berpisah, tapi kenanganmu masih ada bersamaku. Semua sudah berakhir sekarang. Karena itu kau dan hadiah ini tidak layak bersamaku. Tunggu. Lepaskan tanganku. Aku bilang lepaskan tanganku. Berani sekali kau. Beraninya kau menyentuh tanganku. Tunggu, tolong dengar. Tunggu, maafkan aku. Aku lupa saat aku melihatmu di hadapanku. Aku lupa aku tidak berhak atasmu. Baik untuk berbicara, berkelahi, ataupun mencintaimu. Twinkle, aku tahu. Kalau hari ini adalah hari yang sangat penting bagi dirimu. Kau tidak ingin bicara padaku atau bahkan melihat wajahku, kan? Tapi tolong, demi kedamaian surga, bisakah aku memelukmu untuk yang terakhir kalinya? Sekali ini saja. Selama beberapa tahun ini kita selalu berdua, memiliki hubungan mental, emosional, dan fisik juga. Hanya satu pelukan terakhir. Tolong berikan padaku. Sebelum kau pergi, aku ingin memelukmu sekali saja. Aku mohon, Twinkle. Kau bicara apa? Kau bicara tidak sopan. Kapan kita berdekatan secara fisik? Aku tidak pernah melewati batas, Euphrates. Aku seorang gadis India. Aku sedikit modern. Tapi sejauh ini tidak melupakan budayaku. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kita teman baik, berdekatan secara fisik hanya setelah menikah? Sekarang tidak boleh terjadi. Karena sekarang aku akan menikah dengan Kunz. Kadang-kadang rasanya sulit untuk percaya kalau kau Euphrates yang sama yang pernah kucintai. Kapan kau berubah, Euphrates? Ya, Twinkle, aku Euphrates yang sama. Hanya satu pelukan saja, kemudian kau akan sadar kalau aku adalah Euphratesmu. Semua orang pasti akan melihat video ini, dan aku akan membongkarnya di hadapan mereka semua. Nyonya Lila. Oh. Salam. Salam, Tuan. Ayo, sarapan bersama kami. Nyonya, sebaiknya duduk dulu. Boleh aku mengatakan sesuatu? Aku sangat senang karena semua acara berjalan dengan sangat baik. Dan di malam hari ada upacara cadar. Sekarang, Nyonya Lila, hari pernikahan semakin mendekat. Apa boleh aku mengatakan sesuatu? Iya. Aku akan menjadi orang yang paling bahagia saat Twinkle masuk ke rumah kami untuk menjadi menantu kami. Kau sudah mengatakan apa yang aku pikirkan. Gak usah. Jangan pedulikan pertanyaanku. Tapi apa kau baik-baik saja? Karena sejak kita semua sampai di sini, sejak saat itu hanya perasaan sedih yang bisa terlihat di wajahmu. Mohon maaf, tapi kau itu kan ibu si mempelai pria. Jadi wajahmu seharusnya memiliki cahaya kebahagiaan. Aku punya firasat. Kau itu tidak begitu senang dengan pernikahan ini. Apa aku benar? Hei, Pini. Jangan mengatakan hal seperti itu. Hei, pengaturan TV-nya sudah siap. Ayo kita nonton. Ayo cepat. Ayo cepat. Ayo nonton. Ayo cepat.
hanya untuk terakhir kalinya saja. Setelah ini, aku bersumpah kau tidak akan pernah melihat wajahku lagi. Apa yang kau lakukan? Katakan siapa yang menyuruhmu kemarin. Kalau tidak, aku akan menghajar sampai kau tidak akan bisa mengenali wajahmu. Katakan. Tuan, maaf. Ini bukan salahku, Tuan. Tuan Euphrates memberiku uang dan menyuruhku untuk menyiarkan langsung dari kamera, langsung ke TV itu. Dia ingin Nyonya Twinkle diremehkan di depan mertuanya, Tuan. Aku orang yang sangat rendah hati, Tuan. Aku setuju melakukan pekerjaan ini dengan bayaran 50.000 rupiah, Tuan. Maafkan aku, Tuan. Aku tidak bersalah. Aku hanya disuruh, Tuan. Jangan pernah menunjukkan wajahmu di sini lagi. Pergi. Menjauh dariku. Berani sekali kau menyentuhku. Kalau kau menyentuhku sekali lagi, maka ingatlah Euphrates. Kalau aku bisa menamparmu sekali, maka aku juga bisa menamparmu 2 kali. Jangan macam-macam denganku. Sekarang biarkan aku pergi dari sini. Dan jangan berani lagi mendekatiku. Wah, ini menakjubkan. Hei, nak, apa yang sedang kau lakukan? Tidak ada, Paman. Aku hanya memeriksa suara videonya saja. TV-nya menyala atau tidak. Tapi sudah menyala, kan? Iya, sudah. Hei, tolong panggilkan Twinkle. Dia harus melihat videonya juga. Ya, baiklah. Aku akan memanggilnya. Aku akan memanggil Twinkle. Iya, baiklah. Hei, kalian semua duduk. Aku akan mengambil makanan. Ayo. Kun. Sid, kau kesini? Ketika aku bertemu denganmu, jimatku jatuh di sini. Kalau kau menemukannya, tolong beritahu aku. Apa benda ini yang kau maksud? Iya benar, Kun. Ini jimat yang sama. Kalau begitu, syukurlah. Kau tidak tahu betapa pentingnya jimat ini bagiku. Terima kasih, Kun. Tuhan memberkatimu. Terima kasih. Aku juga berterima kasih, Sid. Kau juga harus tahu, hidupku diselamatkan karena jimat ini. Kau bilang apa? Ini semua adalah perbuatan Tuhan. Itu adalah pertanda dari Tuhan. Dialah yang melakukan semua ini. Kau percaya pada pertanda? Ya, sedikit. Sedikit. Dan takdir juga. Semuanya akan baik-baik saja. Aku sedang buru-buru sekarang, jadi aku harus pergi. Sampai jumpa. Terima kasih. Selamat datang kembali. Apa kau sudah bertemu Euphrates? Kau merasa senang? Ngomong-ngomong, kau hampir jadi tontonan umum hari ini. Karena kebenaran yang terjadi antara dirimu dan Euphrates hampir terbongkar di depan keluarga kita. Dan kau sama sekali tidak pernah mau mendengarkanku, iya kan? Apa maksudmu? Maksudku, dengan sangat cerdas dia menyusun rencana untuk bertemu denganmu. Dan bahkan dia ingin memelukmu. Siaran langsung dari semua itu disiarkan di TV. Tempat kau menemui dia, ada kamera yang disambungkan ke TV. Sehingga keluarga kita bisa menonton semuanya. Itu adalah rencana agar kau dibenci oleh semua orang. Kau tahu, Kunz, aku benar-benar bodoh. Aku tidak mengerti permainannya. Aku selalu memberinya kesempatan. Aku pikir hari ini mungkin dia sudah berubah. Tapi lihat saja dia keterlaluan. Aku bodoh. Benar-benar bodoh. Dia keterlaluan.
Yufrats tidak pernah berubah. Walaupun sudah banyak kesempatan yang telah kuberikan padanya. Ternyata aku telah jatuh cinta pada orang yang salah. Dan kau benar. Aku gadis yang dibutakan oleh cinta. Dan apapun yang terjadi padaku, ini hukuman atas semua kesalahanku. Aku pantas menerima semua ini. Ini salahku. Jadi ini hanya terjadi padaku. Semuanya terjadi karena kesalahanku. Bibi, kurasa aku harus pergi sekarang. Kunz tidak akan menjadi milikku. Apalagi 2 hari lagi dia akan menikah. Apa kau tidak mencintai Kunz? Tentu saja, Bibi. Aku sangat mencintai Kunz. Tapi aku tidak ingin dia menghadapi lebih banyak masalah karena aku. Jika kau benar-benar mencintai anakku, bagaimana kau bisa meninggalkannya pada saat seperti ini? Apalagi dia sangat membutuhkanmu. Kau jangan khawatir sama sekali. Aku juga tidak terlalu senang dengan pernikahan ini. Jika Kunz juga mencintaimu, maka aku pasti akan membuatmu menikah dengan Kunz. Ayo. Satu yang cukup jelas. Bibi Usha tidak mau aku menjadi menantunya. Kalau dia sangat menentang pernikahanku ini, maka aku tidak perlu waktu sedetik pun untuk mundur. Tapi bagaimana aku bisa menjelaskan pada Bibi Usha bahwa Alisha tidak mencintai Kunz, dia hanya menginginkan uangnya. Masalahnya semakin parah saja. Kunz dan aku akan menikah, sementara Alisha, Bibi Usha ingin Kunz menikah dengan Alisha. Apa yang harus kulakukan? Hei, Twinkle, sedang apa kau di sini? Ibu mencarimu di semua tempat. Upacara cadarmu akan segera dimulai, nak. Bersiaplah dan datanglah dengan cepat. Sudah berapa kali ibu katakan padamu, sayang, kau akan menjadi menantu dari keluarga Sarnana. Tinggalkan sifat kekanak-kanakanmu dan pahami tanggung jawabmu. Sekarang kau akan pergi ke tempat mertua, dan ibumu tidak akan datang untuk membantumu. Kau harus bisa mengambil hati dari ibu mertuamu. Jadi dia bisa sayang padamu dan juga menganggapmu sebagai anaknya. Dan ibu tahu bahwa kau bisa melewati semua ujiannya. Ibu, tolong. Tolong jangan puji aku terus. Aku akan melakukan persis seperti yang ibu katakan. Bagus sekali. Sekarang bersiaplah dan segera datang. Ibu ingin aku menjadi menantu yang baik. Agar ibu mertuaku akan sangat bangga padaku. Tapi Bibi Usha tidak mau kalau aku menjadi menantunya. Bagaimana aku mengatakan ini pada ibu? Ayo sayang. Ayo. Ayo Twinkle sayang. Nyonya Lila, Twinkle terlihat sangat cantik. Selamat datang di sini, Twinkle. Ini hadiah terindah dariku. Aku pesan langsung dari London untukmu. Kuharap kau suka. Terima kasih.
beri dia makan. Siapa yang kakak tunggu? Ayo kak, beri dia makan. Ayo, silakan. Sekarang giliranmu kak. Apa yang ibu lakukan? Aku mengemasi barangnya, apalagi? Tapi kenapa, Bu? Tidak ada waktu untuk pembicaraan apapun sekarang, Kunz. Ambil tas ini dan kau harus pergi dari sini sekarang juga. Ibu. Kunz, tidak ada siapapun di sini yang akan mengerti perasaanmu. Kau tahu sifat ayahmu, kan? Dia sama sekali tidak mengerti. Jadi kenapa kau harus mengorbankan hidupmu? Kau tahu kan, ayahmu bertekad untuk memaksamu menikah dengan Twinkle. Dan ibu tidak bisa terima itu. Jadi kau harus pergi dari sini, Kunz. Ibu, kita sudah bicara soal ini sebelumnya, kan? Apa yang terjadi? Ayo, duduk dulu. Duduk, Bu. Ceritakan padaku. Katakan pada ibu. Kau jatuh cinta pada Alicia, kan? Kau mencintainya, kan? Ibu, Dengar, ibu tahu segalanya tentangmu dan Alicia. Alicia sendiri yang cerita pada ibu bahwa kalian sama-sama saling mencintai. cinta apa, Bu? Apa menurut ibu aku bisa mencintai seorang gadis yang hanya mencintai kekayaan Sarna? Dia menginginkan kekayaan dan harta kita. Itu saja. Karena aku sudah mengetahui sifat aslinya, aku sudah kehilangan kepercayaan pada cinta. Kunz, kau tidak bohong, kan? Yang kau katakan itu benar. Itulah kenyataannya. Hanya Tuhan yang tahu apa yang akan dia dapat dengan melakukan ini. Dia memainkan perasaanku. Aku sangat mencintainya. Aku mencintainya, Bu. Dan sekarang aku tidak mengerti apakah itu cinta atau bukan, Bu. Mungkin bukan. Ibu tidak tahu kenapa ini selalu terjadi padamu. Kenapa takdir selalu saja mengujimu seperti itu? Kenapa kau tidak mendapatkan kebahagiaan yang pantas kau dapatkan? Ibu, sudahlah. Ibu tidak usah khawatir. Ada baiknya kita mengetahuinya sekarang. Bayangkan jika kita terlambat mengetahuinya. Ibu hanya ingin melihat kau bahagia, Kunz. Ibu tidak tahu kenapa ibu tidak bisa melihat tipu daya Alisa. Ibu tidak tahu dia begitu. Ibu, sudahlah. Kita tidak perlu membicarakan hal ini. Mengenai pernikahanku, aku akan melakukan. Aku akan patuh sama ibu. Bibi, Cukup, Alisa. Ini sudah keterlaluan. Apa yang kau dapatkan dengan berbohong padaku dan menghancurkan hatiku? Dan kau juga belum puas dengan itu. Kau melibatkan ibuku dengan kebohongan. Apa yang kau pikir? Kau akan berbohong pada semua orang di sini dan tidak ada yang tahu soal itu? Hah? Aku marah pada diriku sendiri. Karena aku pernah mempercayai diri. Karena pernah mencintaimu. Dan bermimpi tentang menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Apa kau tahu? Waktu kau sampai di sini,
Aku sudah menyadari bahwa kau ingin merencanakan sesuatu. Tapi aku tidak menyangka kau sampai melibatkan ibuku. Sudah, hentikan semua ini. Berhentilah bermain-main dengan perasaan dan hati orang. Jangan mempermainkan cinta dan kepercayaan mereka. Ayo kita pergi. Kau lihat air mata ini. Aku bisa memaafkan hal lain di dunia ini, kecuali jika aku melihat air mata ibu. Dan itu karena kau. Pergilah dari sini. Dan jangan pernah menunjukkan wajahmu di depan kami lagi. Tapi Kunz... Pergi sana. Sudah cukup. Hei, ada apa ini? Kenapa semua bajuku berantakan seperti ini, Bu? Sayang, ibu sengaja melakukan semua ini. Biarkan ibu melihat bagaimana dirimu mengumpulkan dan menempatkannya dengan rapi dalam lemari. Kenapa? Nak, Paman akan menjelaskannya padamu. Saat ini ibumu sedang punya rencana untuk menjadikanmu menantu yang ideal. Itulah sebabnya lipat pakaian itu, taruh dengan rapi di lemari agar suamimu nanti bahagia, ya kan? Ayo. Twinkle, gantung setelan besar di gantungan atau itu akan membuat lipatan. Dan tudung itu bisa kau gantung. Dan juga yang ini kau gantung saja semuanya. Aku tidak mau mempelajarinya. Kalau aku mempelajari semua ini, maka ibu tidak akan pernah datang untuk membantuku, kan? Dan aku tidak bisa tinggal tanpa ibu. Aku ingin ibu selalu ada untukku. Aku tidak ingin mempelajarinya. Twinkle, kenapa ibu harus menjauh darimu, ha? Ibu akan selalu ada untukmu, sayang. Tapi jagalah pernikahanmu dan kau harus lakukan semua sendiri. Dan kau urus segalanya. Dan ibu tidak mau kalau ibu mertuamu mengatakan ibu tidak pernah mengajarkan apapun padamu. Ayo, cepat kumpulkan pakaian ini, sayang. Ibu, kenapa semua berubah seperti ini? Kenapa aku harus pergi jauh dari ibu? Kenapa kita tidak bisa selalu bersama? Itulah dunia, sayang. Setiap gadis harus pergi ke rumah mertuanya di tempat tertentu, nak. Dan katakan, sejak kapan kau menjadi cengeng? Bukankah ibu yang cengeng? Kau selalu menggoda ibu, kan? Dan kau adalah anak ibu yang pemberani. Dan kau adalah Twinkle bintang besar ibu, iya kan? Ini adalah pertempuran kecil, sayang. Jadi menangkanlah dan tunjukkan pada ibu. Ayo. Ibu akan datang menemuiku, kan? Iya, sayang. Ibu akan terus datang dan kau juga akan datang. Ayo, lakukan dengan cepat. Sekarang kakak mau menghentikan pelatihan ini. Kau sebaiknya bersiap cepat, Twinkle, karena Tuan Manohar telah membuat kejutan. Kejutan seperti apa? Bagaimana aku bisa tahu? Kalau kita ke sana, baru kita mengetahui apa kejutannya. Jadi ayo bersiap-siap. Permisi semuanya, tolong perhatikan baik-baik. Seperti yang bisa kalian lihat, aku punya rencana kejutan untuk Kunz dan Twinkle. Tapi di mana mereka? Aku ingin bertanya, apa kau tahu bagaimana cara melipat pakaian? Iya. Dan apa kau juga bisa memasak? Apa kau ini sudah gila? Pertanyaan macam apa itu? Apa aku bisa masak atau apa aku bisa melipat pakaian? Aku bisa melipat pakaian dengan baik. Dan soal masak, aku bisa membuat teh yang enak. Aku bisa membuat teh yang enak? Kau begitu bangga, kan? Bukan sekedar teh Taj Mahal. Wow, Gunsarna. Apa ini hari istimewa bagimu untuk bicara seperti ini? Atau itu karena kau tidak bertemu dengan orang lain sejak pagi? Atau kau berpikir bahwa bicara denganku ini sangat membosankan? Oh, halo. Justru aku yang bosan. Karena hari ini ibuku mulai melatihku untuk menjadi menantu yang sempurna. Jadi kupikir kenapa tidak bertanya juga padamu? Apa kau tahu melakukan sesuatu atau tidak? Apa kau bisa menjadi suami yang sempurna? Kalau aku mencoba belajar, maka kau juga harus melakukannya.
Jadi setiap pagi kau akan pergi ke dapur dan menyiapkan tidak hanya sarapan pagi, tapi makan siang dan makan malam. Wah, itu ide yang sangat bagus. Bukan begitu? Kalau begitu kau datanglah ke rumahku dan urus semua bisnisku. Aku akan mengurus masakan dan dapur, oke? Kau mengatakan apa yang biasa dikatakan pria kan? Kau pikir masuk dapur, memasak, tugas yang sangat kecil, dan mengelola bisnis, pekerjaan yang sangat penting. Tuan Kunz Sarna, perhatikan sekelilingmu dan lihat. Wanita telah melampaui pria di ruang rapat juga, mengerti? Sudah? Apa kau sudah selesai? Begitu kau mendapatkan peluang, kau mulai bicara banyak. Aku tidak ingin berdebat denganmu mengenai topik ini. Berdebat? Aku tidak ingin berdebat denganmu. Aku mengajukan pertanyaan sederhana, dan kau langsung meledak-ledak. Kau yang memulai topik ini, bukan aku. Dan kau yang mulai mengajak berdebat, bukan aku. Kenapa kau melihatku begitu? Dia memang keras kepala. Tuan Manohar. Rama, Tuan Manohar. Katakan padaku apa kejutannya. Persiapan yang dilakukan sudah cukup sekarang. Beritahu kami. Iya, baiklah. Aku akan memberitahu apa kejutannya. Ya. Dan aku juga sudah mengatur kisah cinta favoritku, yaitu penampilan dari Mirza Sahiba. Sebentar lagi dia akan hadir untuk menunjukkan penampilannya. Terima kasih banyak. Dan sebentar lagi kita akan memulai pertunjukan itu. Nah itu lihat, Kunz dan Twinkle datang. Matikan lampunya. Itu bagus sekali. Romeo Juliet, Laila Majnun, Shirin Farhan, Mirza Sahiba, cinta sejati mereka, abadi hingga kini. Dunia sudah mengetahuinya, dan kalian semua juga mengingatnya. Tapi apapun yang terjadi, kenapa kita harus terus mengulanginya? Karena kalian semua hadir di sini. Bagaimana jika mendengar kisah baru, kisah yang menyenangkan? Cerita ini terjadi di kota Amritsar. Ada seorang pemeran utama yang sedikit gila. Dan pemeran utama wanita yang suka bersenang-senang. Mata bertemu, hati bertemu, tapi cinta ini tidak akan mudah. Karena di antara cinta mereka, ada persaingan keluarga. Ada persaingan sengit antara ibu mereka, yang tidak akan mungkin berakhir untuk selamanya. Tetapi mereka berdua memiliki kepercayaan pada cinta mereka. Diam-diam, mereka terus saling bertemu dan terus bermimpi. Mereka bermimpi bisa bersama suatu hari nanti. Sampai terjadi sesuatu di antara mereka. Keduanya hilang kepercayaan pada cinta. Seorang tokoh antagonis masuk ke dalam kisah cinta mereka. Dia selalu berpura-pura bersikap baik, tapi hatinya penuh dengan pengkhianatan. Pertama, dia memaksanya bertunangan dengannya, lalu membuat sebuah rencana agar pemeran wanita itu kehilangan semua keyakinannya akan cinta. Pada suatu malam, dia berperilaku menjijikan dengan pemeran wanita itu. Sampai cintaku benar-benar hancur. Dia hancur. Demi nama baik keluarga, mereka pun mengatur agar dia menikah dengan orang yang berbuat jahat itu. Tapi aku tidak mencintai, hanya untuk menerima kekalahan saja.
apapun yang mungkin terjadi pada kebenaran ini harus terungkap suatu hari nanti. Dia adalah cintaku sampai hari ini. Dan aku berjanji pada kalian semua di sini, kami berdua pasti akan bersatu suatu saat nanti. Cukup! Hentikan omong kosong ini. Sudah cukup dramamu itu. Apa yang kau inginkan, hah? Pertama ibumu datang ke perayaan itu dan berbohong pada semua orang. Dan sekarang kau ingin mengulangi hal sama lagi? Apa kau berpikir bahwa semua orang akan percaya padamu setelah kau melakukan drama ini? Kalian, ibu dan anak bisa berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan anakku dan suaminya. Tapi kalian berdua tidak bisa merusak apapun darinya. Kalian mengerti? Aku punya kepercayaan penuh pada anakku. Karena itulah aku tidak akan meragukannya lagi karena tingkahmu itu. Takutlah pada keinginan buruk seorang ibu. Kalau tidak, itu akan sangat buruk untukmu. Dan jika kau berani untuk mengganggu Twinkle lagi, maka aku akan memotong tanganmu. Kau mengerti itu? Singkirkan tanganmu. Jangan sekali-sekali kau berani menyentuh anakku. Anita, kau sudah menjadi tamu di acara pernikahan kami. Dan kami sudah memberikan hormat. Lalu kenapa anakmu melakukan adegan ini? Apapun yang terjadi sekarang adalah kesalahan. Tapi kenapa kau tega melakukan semua ini? Twinkle adalah menantu di keluarga ini. Kehormatannya adalah kehormatan kami juga. Kau dengar itu baik-baik. Dengar. Anakku tidak melakukan drama apapun. Dia mengatakan yang sebenarnya. Cukup! Tidak ada sepatah kata lagi. Jika kau masih tetap ada di sini, tidak akan ada suasana bahagia di tempat ini. Drama seperti itu akan terus terjadi. Makanya lebih baik jika kau pergi dan bawa anakmu dari tempat ini. Karena aku tidak mau drama palsu dari kalian mempengaruhi pernikahan putriku. Dan siapa yang akan percaya pada kebohonganmu? Hah? Katakan, kenapa kau buang waktumu? Pergi dari sini. Tuan Manohar, Iya. Tolong maafkan aku. Aku tahu bahwa keduanya adalah tamu dan keluargamu yang mengundang mereka ke sini. Tapi aku tidak bisa mentolerir ibu dan anak ini bahkan untuk sebentar saja. Begitu ya? Jadi sekarang biarkan aku melihat siapa yang mengusir kami dari sini. Yuvraj, sudah cukup sekarang. Silakan pergi. Bawa pergi Yuvraj dari sini. Kalau tidak, maka aku terpaksa akan panggil polisi. Yuvraj, ayo pergi. Tapi ibu tahu kan? Yuvraj, ayo pergi. Itu bagus juga. Tapi jangan bilang kau akan memakai itu untuk ritual kunyit. Oh ya, apa yang kau lakukan di sini? Waktunya sebentar lagi. Lebih baik kau bersiap-siap. Aku akan siap-siap saat aku harus bersiap-siap. Kau melakukan beberapa tesis tentangku. Kau terus-terusan tanya dari tadi. Kenapa kau selalu seperti ini? Menurutku pertanyaanku itu wajar, tapi kau marah. Dari tadi aku duduk di sini dengan damai, jauh dari semua pertanyaan orang. Tapi kau datang ke sini dengan daftar pertanyaan panjang. Apa kau akan melakukan ini atau itu? Kau datang atau tidak? Apa kau siap atau tidak untuk ritual kunyit? Apa masalahmu? Apa kau sangat peduli padaku? Tentu saja. Aku hanya peduli tentang diriku, karena aku akan menikah denganmu. Ayolah, bersiap-siaplah jika kau mau. Atau jangan jika kau tidak mau. Kau datang atau tidak ada bedanya. Sekarang tolong jangan ganggu aku lagi. Aku sudah mengalami banyak ketegangan. Aku terus mengingat drama yang telah Yuvraj lakukan kemarin malam. Untung Bibi Anita membawanya pergi. Kalau tidak, apa yang akan dia lakukan? Aku berharap dia tidak menimbulkan masalah saat pernikahan. Kau jangan khawatir. Aku tidak akan menciptakan masalah saat pernikahan. Aku berjanji,
Kita akan menangani masalah ini bersama. Kau jangan tersanjung dulu. Ini untuk Bibi Lila, bukan untukmu. Semua yang kulakukan untuk Bibi Lila, bukan untukmu. Kau mengerti? Aku tidak tahan melihat air mata di mata ibu siapapun. Apakah dia ibuku atau ibumu. Itu sebabnya jangan senang dulu. Saat kebenaran Twinkle hampir terbongkar, kenapa ibu menghentikan aku? Apakah ibu tidak bisa menunda kedatangan ibu di sana? Ibu bisa datang nanti, kan? Kalau saat itu ibu datang terlambat, mereka pasti menyerahkanmu ke polisi. Lalu sekarang bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Sekarang, kita akan memfitnah putrinya, Twinkle, sampai dia tidak bisa lagi menikmati sisa hidupnya dengan tenang. Apa rencananya, Bu? Dengar, hari ini adalah ritual kunyit. Kita lakukan sesuatu yang bisa membuat wajah Twinkle menjadi buruk. Ini akan menjadi sesuatu yang ibunya tidak akan bisa membantahnya sedikit pun. Dan Twinkle harus membayar karena menjadi putri dari musuh terbesar, Anita Lutra. Ya memang benar. Baiklah, baiklah. Tunggu sebentar. Nah, ini buat adik ipar supaya adil. Sini, Aku mohon biar aku yang sudah mengoleskannya. cukup. Tidak apa-apa. Ayo, Mulai pakai. sekarang kau harus lebih bersabar ya. Karena dengan kesabaran yang akan menolongmu setelah kau menikah nanti. Benar sekali. Hei, itu Twinkle. Twinkle harus memakai kunyit dari mangkuk ini, ya? Iya. Bukan dari mangkuk yang itu. Ambil ini sebagai upahmu. Iya, terima kasih Tuan. Hei Babli, Iya, Bi. kemarilah. Kau lihat, mangkuk yang ada kunyitnya yang sudah dipakaikan padaku. Ini, ambil koin ini. Masukkan koin ini ke mangkuk itu dan bawa ke kuil yang ada di sana, celupkan koin ke dalamnya dan simpan di patung Dewi di sana. Ayo cepat. Baiklah, Bi. Tadi Bibi Lila bilang apa ya?
Masukkan koin ini di mangkuk kunyit, letakkan di depan patung Dewi. Ya. Babli, di mana kau? Iya, sebentar aku datang, Bu. Maaf. Kakak ipar, kakak tampan sekali. Perhiasan baru ya? Apa istri kakak akan seperti ini juga ya, Kak? Babli? Iya, Bu, aku datang. Sebentar ya, aku pergi dulu. Sid? Wah, teman. Kau benar-benar berkeringat, teman. Ya, begitulah. Apa masalahnya? Kau merasa gugup? Apakah kau takut? Apa kau merasa ngeri? Kau harus seperti itu. Karena hidup akan membuatmu merasa seperti itu. Itu normal, teman. Kau ini mendukungku atau mencoba membuatku bertambah gugup? Aku mencoba mendukungmu, tapi kau merasa kecil hati, teman. Tapi sekarang aku serius. Hidupmu dan Twinkle akan berubah. Terima kasih, teman. Aku datang ke sini hari ini untuk memberitahumu bahwa aku tidak akan bisa datang besok. Kenapa? Ada beberapa masalah keluarga, teman. Sudahlah, biarkan saja. Aku datang kemari untuk ritual kunyit temanku. Kedatanganmu sangat berarti bagiku. Sebentar lagi ritual kunyit Twinkle akan dilakukan. Kun, ini adalah koin yang bagus, bukan? Kun, lihatlah, koin itu meleleh, meskipun itu dari tembaga. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini berarti ada sesuatu di kunyit itu. Twinkle. Kunz. Ya ampun. Maafkan aku, Bi. Seharusnya aku duduk dengan Twinkle untuk acara ini. Jadi aku terburu-buru dan kakiku tersandung. Aku minta maaf. Tidak apa-apa, Nak. Kau baik-baik saja, kan? Aku baik-baik saja, Bi. Kunz, kau seharusnya hati-hati, Nak. Dia kan tidak sengaja. Tidak masalah. Tidak apa-apa, Kunz. Seseorang bisa melakukan sesuatu dengan tidak sengaja, kan? Tapi jadi muncul pertanyaan karena kunyit yang jatuh menjadi sangat buruk dan kita tidak bisa menggunakannya sekarang. Boleh aku memberikan solusi untuk ini? Kau kelihatannya pintar. Bisa beritahu apa solusinya? Baiklah, sekarang kunyit ini sudah benar-benar rusak. Kun sudah dioleskan kunyit, tapi Twinkle belum. Jadi kenapa kau tidak memakaikan kunyit di wajah Twinkle dengan mengambil sedikit dari wajah Kun? Artinya kita harus melakukan ritualnya, kan? Ide yang bagus. Bukan begitu, Kakak? Iya, itu benar sekali. Memangnya ada cara yang lebih baik lagi untuk bisa menyelesaikan ritual ini? Ayo, Nak, kemarilah. Silakan. Terima kasih. Maafkan aku, Bi. Aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya.
Tuhan juga sangat hebat. Dia memiliki berkah istimewa untuk pasangan ini. Itulah alasan kenapa kau memberi banyak petunjuk. Semoga kau selalu memberikan berkat-berkatmu pada pasangan ini. Ya Tuhan, keluargaku akan mengalami beberapa saat yang sangat sulit dalam beberapa hari terakhir ini. Beri aku kekuatan agar aku bisa membuat sesuatu yang lebih baik dan bisa menemukan bukti melawan Sapnam. Jadi aku bisa membeberkan di depan semua orang. Dia adalah cintaku sampai hari ini. Aku berjanji pada kalian semua yang ada di sini. Kami berdua pasti akan bersatu suatu saat nanti. Hari ini pernikahannya Twinkle. Dan aku merasa sangat suci. Bagaimana kalau Anita Lutra dan anaknya menciptakan kekacauan baru lagi hari ini? Aku akan mencoba, entah bagaimana caranya berbicara dengan Anita. Iya. Aku bisa tahan menanggung penderitaan hidupku sendiri. Tapi aku tidak tahan melihatmu kesakitan, anakku. Kalau mereka menyerahkanmu ke polisi, lalu bagaimana aku? Hal itu tidak akan terjadi, Anita. Anita, jangan bicara di sini. Ayo. Dengar, Lila. Kalau kau datang ke sini hanya ingin mengancamku atau memberikan pidato, tolong lupakan saja. Aku datang ke sini bukan untuk mengancammu atau memberikan pidato. Aku kemari hanya ingin memberitahumu. Tidakkah kau berpikir bahwa kita seharusnya menghentikan permusuhan kita? Dengar, Anita, kita berdua sudah kalah sekarang. Kita sudah diuji oleh hidup dan waktu berkali-kali. Dan sekarang permusuhan kita juga menjadi efek buruk pada anak-anak kita. Oh, jadi begitu ya? Perubahan yang kau katakan hari ini benar. Jadi sebelum kita mengakhiri permusuhan ini, kau harus memberiku sesuatu atas apa yang sudah kau lakukan padaku bertahun-tahun yang lalu. Anita, kau sudah tahu akan kebenarannya. Kenapa kau tidak mencoba mengerti kebenarannya, Anita? Apapun yang terjadi bertahun-tahun yang lalu, suamimu salah. Sebenarnya aku adalah orang yang sudah dianiaya. Kenapa kau tidak mau percaya akan fakta ini, Anita? Bagaimana aku bisa percaya dengan kata-katamu? Apa kebohongan akan jadi nyata hanya karena berulang kali berbohong padaku? Dan kenapa aku harus menerimanya? Kebenaran tidak tergantung pada seseorang menerima atau tidak menerimanya. Dan sebenarnya itu adalah kesalahan suamimu. Kau berbohong. Itu kesalahanmu, bukan kesalahan suamiku. Kau tidak bisa menuduh suamiku melakukan tindakan itu. Dia tidak mungkin melakukannya. Karena yang kau lakukan bertahun-tahun yang lalu telah menghancurkan kehidupan bahagia keluargaku. Anakku Yufrat jauh dari ayahnya karena kau. Aku sama sekali tidak berbohong. Coba kau pikir, kenapa aku menuduh suamimu seperti itu tanpa alasan apapun? Aku bersumpah pada Tuhan bahwa kapanpun aku memikirkan apa yang terjadi 15 tahun yang lalu, aku masih merinding dan aku takut. Hari itu semuanya baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Kau tidak perlu khawatir. Tenang saja, ada aku kan? Kau tahu kan, setelah kematian ayahnya Twinkle, maka aku harus mengurus putriku seorang diri. Dan jika sesuatu terjadi padaku, putriku akan ditinggal sendiri. Aku mengerti. Di usia muda, kesepian itu sangatlah buruk. Kau pasti juga merasa sangat kesepian. Jadi untuk itu... Apa yang kau lakukan? Hah? Tenang. Kau hanya merasa tegang, tapi aku tahu itu karena kau tidak punya suami. Aku telah memikirkan semuanya. Kau datang ke sini dengan alasan berobat,
agar kita terus bisa bertemu, kan? Kesepianmu akan segera hilang. Dan aku akan mengatasi masalah yang sedang kau hadapi. Berani sekali kau menyentuhku seperti itu. Hah? Meskipun dokter, apa seperti ini cara merawat pasien? Apa kau tidak malu? Kenapa aku harus malu? Aku hanya membantumu. Bukankah kau ini adalah seorang janda? Dan tahukah kau bagaimana posisi janda dalam masyarakat kita? Jadi beri aku kesempatan. Hei, lepaskan aku! Dia tidak mau pergi. Membiarkan aku pergi. Kau sudah kelewatan batas, kau mengerti? Aku tidak akan pernah mengampunimu karena perilaku rendahanmu. Kau pasti akan dihukum karena ini. Menjijikkan. Itulah cerita kebenaran dari hari itu. Itu cerita yang tidak ingin kau percayai. Aku baru menceritakan apa yang aku alami. Kau pasti tidak akan percaya. Waktu itu kau berbohong, dan hari ini kau masih juga berbohong. Kebenarannya adalah apa yang dikatakan suamiku padaku. Kau pergi padanya untuk minta bantuan darinya, kan? Dia itu dokter terkenal di Amritsar ini. Dan kau ingin memanfaatkan ketenarannya, kan? Dan saat dia menolak untuk membantumu, kau tidak terima kenyataan itu. Kau malah memfitnah dia sampai dia takut menunjukkan wajahnya pada siapapun. Sampai sekarang aku masih ingat kejadian itu. Aku bisa mengerti rasa sakit yang kau rasakan. Jangan sentuh aku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu atas apa yang kau lakukan padaku, Lila. Kenapa suami yang punya istri cantik sepertiku mau mengincar wanita sederhana sepertimu? Sekarang aku biarkan kau. Tapi kau harus mengingat satu hal, Lila. Apa yang kau lakukan padaku bertahun-tahun yang lalu, kau akan membayarnya. Kau harus tahu itu. Sekarang bagaimana cara membuatmu untuk percaya, Anita, bahwa suamimu sudah melakukan hal menjijikan itu padaku saat itu? Kenapa? Dan aku tidak ingin dia mengulangi hal yang sama dengan wanita lain. Satu-satunya kesalahan yang aku lakukan adalah ketika aku mengadukan dia pada polisi. Aku tidak tahu bahwa Dokter Utra akan bunuh diri seperti itu. Dia begitu egois. Dia bahkan tidak memikirkan apa yang akan terjadi pada istri dan anaknya setelah dia meninggal. Aku juga sudah kehilangan suamiku, Anita. Aku ini juga seorang ibu. Aku mengerti apa yang kau rasakan, Anita. Tapi sampai kapan kita akan membiarkan masa lalu kita mempengaruhi masa depan anak-anak kita, Anita? Kita harus sadar dan kita harus mengakhiri ini secepatnya. Aku hanya punya satu permintaan, Anita. Selesaikan permusuhan dan kepahitan ini dari dalam hatimu. Dan sekarang mulailah untuk mencoba kehidupan barumu lagi. Dan mari kita juga hidup dalam damai. Ya Tuhan, tolonglah. Jangan biarkan permusuhan ini mempengaruhi kehidupan baru Twinkleku. Ada apa, sayang? Kau hanya berdiri saja setelah memanggil ibu ke sini. Ayo, marilah. Ibu juga duduk dengan tenang ya. Dan katakan sesuatu. Kalau ibu mengatakan sesuatu, air mata ibu akan mengalir.
Air mataku juga. Lihat kan, setelah membuat ibu menangis, kau duduk saja dengan tenang. Sekarang ibu jangan menggangguku. Biarkan aku memperhatikan ibu. Hanya Tuhan yang tahu kapan aku akan mendapatkan waktu lagi untuk melihat ibu seperti ini. Kemarilah sayang. Kau bicara seolah-olah akan pergi ke Kanada setelah pernikahan. Kau akan datang untuk acara perpisahan di sini kan? Ya? Iya, Bu. Aku akan datang keesokan harinya. Apa aku pernah tinggal terpisah dari ibu dalam waktu yang lama? Saat aku menemui ibu, ibu pasti akan menyiapkan semua makanan favoritku. Lentil kari dan nasi, jagung roti datar, dan sayuran dengan sendok besar ghee di atasnya. Kalau ibu tidak menyiapkannya, maka aku tidak akan makan apapun. Aku bilang sebelumnya. Iya. Anak ibu yang manis, ibu akan siapkan semua yang kau katakan. Kau datang saja ke rumah ibu. Kenapa hanya perempuan yang harus pergi dari rumah mereka, Ibu? Bukankah seharusnya 6 bulan pertama perempuan, 6 bulan berikutnya laki-laki? Hei putriku sayang, tradisinya memang seperti itu. Dan kita harus mengikuti semua tradisi kan? Dan ibu tidak akan tinggal sangat jauh darimu. Ibu akan selalu tinggal di dekatmu. Ibu akan selalu ada dalam hatimu, percayalah. Aku akan rindu pada ibu. Ibu juga sayang. Aku harap kau sudah mencoba setelan pengantinnya, Kunz. Sudah pas, kan? Oh ya, setelan yang aku pilihkan ini sangat bagus. Benar-benar bagus, ya kan? Ayah, apa aku pernah menolak apapun yang ayah pilihkan untukku? Sampai sekarang aku sudah makan dan minum apapun yang aku kenakan, itu pilihan ayah. Lalu dari mana aku bisa menolak semua perintah ayah? Ayah tahu. Kau punya begitu banyak keluhan tentang ayah, terutama tentang pernikahan ini. Tapi ayah selalu memikirkan yang terbaik untukmu, Kunz. Selagi ayah bisa mengerti apa yang baik dan tidak untukmu, itulah alasannya kenapa ayah memberikan Twinkle untukmu. Karena ayah tahu, Twinkle pasangan hidup yang sangat sempurna untukmu. Twinkle akan menjadi menantu di rumah ini. Dan ayah tidak ingin dia menghadapi masalah sedikit pun. Karena kalau Twinkle mendapatkan masalah, ayah juga akan mendapatkan masalah. Dan kau sendiri juga akan dapat masalah. Jadi kau harus menjaganya dengan mengerti? Tadinya aku berpikir ayah datang untuk bicara denganku, tapi ternyata sama saja. Ayah masih sama seperti yang dulu. Manohar yang sama seperti dulu. Paling tidak hari ini, di hari paling penting dalam hidupku, aku pikir ayah akan bicara tentang aku dan duduk bersama denganku. Tapi ternyata tidak. Aku hanya menerima perintah, bukan dukungan dari ayah. Beberapa hal tidak pernah bisa berubah. Kau benar sekali. Beberapa hal tidak akan pernah bisa berubah. Kau pasti bahagia hari ini ya, Kunz? Sejak kau muncul di antara Twinkle dan aku, kau selalu jadi pemenang. Aku dikalahkan olehmu. Dan hari ini kekasihku ada bersamamu. Orang-orang di luar berpikir, saat Twinkleku menikah dengan Euphrates ditinggal sendirian, tapi tidak untuk lama. Adegan terakhir hanya akan menjadi milikku saja, Kunz. Dan akhirnya, akulah yang jadi pemenang.
Euphrates, apa yang kau lakukan? Tolong hentikan ini. Apa ini? Aku berlatih untuk besok, Ibu. Ya, besok aku akan berputar. Dan bersama dengan Twinkle Taneja, aku akan memutari api ini bersamanya, Bu. Apakah Ibu dengar itu? Persis seperti ini. Euphrates, tolong hentikan ini. Apa kau sudah gila? Kau tidak mengerti. Sekarang sudah terlambat. Dengar, Twinkle sebentar lagi akan menikah dengan Kunz. Kau tidak bisa melakukan apapun. Kau tidak boleh menghancurkan hidupmu untuk membalas dendam untuk ibu. Masalahnya bukan hanya balas dendam itu. Sekarang ini masalah pribadi. Aku menginginkan Twinkle. Entah aku menghancurkan hidupku atau apapun yang terjadi. Tapi Twinkle akan menikah denganku. Di panggung yang sama, di hadapan semua orang. Euphrates, kau sudah gila ya? Tidak, Ibu. Aku tidak gila. Tapi aku punya rencana. Rencana? Apa yang mau kau lakukan? Rencananya sederhana saja, Ibu. Twinkle akan menikah denganku. Tapi sebelumnya, aku harus menghabisi Kunz lebih dulu. Kau mau membunuh Kunz? Aku yakin itu baru adil, Ibu. Jika Kunz masih hidup, maka Twinkle tidak akan pernah menjadi milikku. Jadi ya, Kunz harus mati. Besok Twinkle akan menjadi milikku. Dan Kunz akan berkata kepada dunia, selamat tinggal. Tidak. Ibu tidak akan membiarkan Putri Lila menjadi menantu ibu. Tidak akan pernah. Tidak, Ibu. Ibu harus terima dia sebagai menantu Ibu. Katakan itu, Ibu. Ibu akan menerima dia sebagai menantu Ibu. Baik, baik. Ibu akan menerimanya. Kau tenang saja. Tutup matamu dengan benar. Tidak, kau tidak bisa melihatnya sekarang. Buka, Bu, matanya. Bersabarlah sayang. Ini gelangmu sendiri, jadi kau bisa melihatnya, tapi tidak sekarang. Sampai jam berapa? Apa aku harus menutup mataku sampai aku menikah? Ya, kita punya solusi untuk itu juga sayang. Sekarang bersabarlah, biarkan pamanmu datang. Dia yang akan memakaikan. Oh, semuanya. Kakak, aku datang. Nah, aku sudah datang. Mari kita mulai ritualnya. Aku akan pasang gelang pada Twinkleku. Kau tahu kenapa kita melakukan semua ritual ini? Agar tatapan dari mempelai wanita tidak mempunyai pengaruh buruk. Kau mengerti? Tapi bukankah itu seperti kita semuanya sedang memborgolnya? Huh? Sekarang buka matamu. Buka matanya, Kak. Apa ini? Sayang, begitu kau berpakaian seperti mempelai wanita, kami akan menaruh sesuatu yang mewah di atasnya. Oh ya, Bibi. Bibi Pini telah membawa air dari panci suci di kuil Cembur. Dia bilang pada kita, ritual pot yang sama akan dimulai di rumah kakak ipar Kunz. Ya, ayo kita pergi. Cepat. Ayo. kehilangan akalmu, Nak. Ibu, tolong. Tolong jangan ganggu aku. Bukankah sudah kubilang bahwa Twinkle hanyalah milikku. Apapun yang terjadi, dia akan menikah denganku. Dan jika aku akan menikah, ritual ini perlu dilakukan, bukan?
Ini hal yang wajib kan, Bu? Dan itulah yang sedang kulakukan. Aku tidak bisa berhenti lagi sekarang. Aku sudah terlalu jauh. Sekarang apapun yang terjadi, aku hanya inginkan Twinkle. Hanya Twinkle saja ini. Sekarang Ibu bersiaplah untuk menerima putri musuh Ibu sebagai menantu keluarga kita. Ya Tuhan, apa yang terjadi pada anakku? Yufrat, kau benar-benar sudah gila. Hentikan semua ini, hentikan!